Tanggal 29 Desember tahun 2021 Ruhimat, Agus Maskur, Bupati, Wakil Bupati Subang, menggelar acara peringatan 3 tahun kepemimpinannya. Menariknya, dua insan terpilih ini mengenakan kaos berwarna merah, Ruhimat, dan putih, Agus. Diakui jimat, panggilan akrab Ruhimat, perbedaan warna baju antara dirinya dengan Akur, sapaan akrab Agus Maskur, adalah lambang koalisi yang mereka bangun. Koalisi Merah Putih, demikian Jimat menyebutnya. Jimat bahkan secara terang-terangan mengarahkan PNS di lingkungan Pemkab Subang untuk memakai baju berwarna merah di hari tersebut. Tampak lucu bukan? Memperingati koalisi Pilbub 2018, yang disanjung adalah partai non-koalisi. Tapi memang demikianlah kocaknya politik. Sensasinya mengandung makna yang tidak mudah ditafsirkan. Sesungguhnya ada apakah atas fenomena ini? Banyak kalangan mengaitkan hal tersebut sebagai bentuk penegasan dari Jimat bahwa dirinya adalah kader PDIP. Diketahui, Jimat adalah Dewan Pembina PDIP Subang. Lantas apakah Jimat sendiri sadar bahwa dirinya di saat Pilbub 2018 tidak diusung oleh PDIP? Sementara di saat kemarin mengenakan baju merah, Jimat seakan bangga atas kapasitasnya sebagai kader dari partai yang tidak pernah mengusungnya. Ironisnya acara tanggal 29 Desember tersebut selain memperingati 3 tahun kepemimpinannya, juga bertajuk 3 tahun koalisi. Apakah Jimat sengaja menunjukkan kepada koalisi pengusungnya bahwa dirinya sudah tidak butuh lagi partai-partai tersebut? Jika demikian adanya, mengapa ini terjadi? Tentu bukan tanpa alasan. Bisa jadi, ini akibat dari banyaknya tekanan politik dari para partai pengusung kepada Bupati sehingga meledaklah Jimat. Secara psikis bisa dimaklumi karena Jimat berlatar sebagai pengusaha yang tentu lebih diwarnai puja-puji di masa lalunya. Ataukah, jangan-jangan Jimat sengaja mensyiratkan dirinya tegar tanpa partai pengusungnya di 2018 karena Jimat kini punya banteng? Jika demikian, ini bermakna bahwa jajaran PDIP Subang telah benar-benar berhasil meyakinkan Jimat bahwa PDIP mendukung pemerintahan Subang saat ini. Publik pun berasumsi bahwa Jimat adalah orang yang akan diusung oleh PDIP untuk Pilbub Subang 2024. Asumsi ini wajar ketika melihat peristiwa di atas meskipun perlu diingat bahwa Jimat saat ini bukanlah pengusaha, tetapi sebagai politikus. Artinya segenap ucap dan gerak politisnya mengandung tujuan tersendiri baginya. Dia bisa saja membiaskan apapun, baik kepada publik maupun kepada jajaran PDIP bahkan terhadap partai-partai pengusungnya. Benarkah Jimat sendiri akan mendapat rekomendasi dari PDIP di Pilbub 2024 dan benarkah Jimat sudah memantapkan diri bertarung dengan gerbong PDIP? Nanti dulu. Perlu ditelusuri dulu apakah Jimat akan kembali terjun di Pilbub Subang 2024? Belum tentu. Bukan tidak mungkin Jimat justru hilang dalam percaturan Pilbub. Bukan tidak mungkin Jimat akan berduet dengan Ridwan Kamil, RK, di Pilgub.
Tengok saja keharmonisan yang terjalin di antara keduanya. Selain tentunya RK sendiri punya kepentingan untuk merangkul tokoh Subang mengingat Subang ke depan akan menjadi bahasan nasional. Kembali ke Pilgub 2024, sebutlah ketika Jimat memakai gerbong PDIP. Bagaimana dengan Akur? Bukankah perkawinan PDIP dengan PKS sangat sulit terjadi? Sementara Jimat sudah menjanjikan kepada Akur untuk tetap bersama di periode berikutnya. Sebagai figur yang dikenal menjunjung nurani, ini beban besar bagi Jimat ketika berhadapan dengan persoalan ini. Akur memang tidak perlu ditakuti. Selain tipe pengalah, Akur juga terlalu santun dalam berpolitik. Ibarat hujan, Akur hanyalah air yang jatuh. Ada, tapi tidak pernah ditakuti sebagaimana petir atau kilat. Akur hanyalah politikus polos yang terbukti mudah dikadali. Namun Jimat juga sejauh ini dikenal konsisten, dikenal menjunjung fatsun politik. Sebagai petahana, Jimat bisa memilih pasangannya. Bila perlu Jimat bisa mundur dari gerbong PDIP karena alasan penolakan Cawagup yang dia sodorkan kepada DPP PDIP. Kemudian menetapkan untuk bertarung di Pilgub saja berduet dengan RK. Lagi-lagi seperti 2018 posisi Akur menjadi kunci jika itu terjadi. Terlepas dari hasil Pileg 2024, Akur tetap memiliki kans minimal menjadi Cawagup. Lugu, paham birokrasi, loyal, jiwa Akur yang demikian tentu jadi kriteria yang disukai para cabub. Saya justru punya prediksi Akur menjadi pilihan Elita Budiarti, Golkar. Ini akan jadi kekuatan besar meskipun harus berhadapan dengan Banteng. Sejatinya arah politik selalu dirancang, yang tampak terkadang bukanlah tujuan. Istilah politik dinamis hanyalah bentuk pengemasan dari perubahan arah politik yang sebenarnya sudah terpancang. Lantas apa gunanya sensasi Jimat memakai baju merah jika kemungkinan terakhir ini adalah bagian dari skenario besar Jimat Akur? Bisa jadi, Jimat sekedar menyenangkan PDIP. Bagaimanapun, Jimat harus menjinakkan Banteng ketika dirinya berkuasa mengingat PDIP memiliki kursi DPRD terbesar di Subang. Sebagai politikus, Jimat tentu paham bahwa posisinya di PDIP Subang bukanlah sebagai ketua DPC, bukanlah pembuat rekomendasi. 2024 belum tentu PDIP Subang merekomendasikan Jimat. Sebaliknya, PDIP juga bisa jadi terkecoh dengan pengakuan Jimat saat ini. Jika benar Jimat disiapkan oleh PDIP untuk 2024 kemudian Jimat sendiri memilih mundur dalam Pilgub 2024. Di sana PDIP kembali mengulang kegagalan sebagaimana 2018, yakni kelambatan menentukan calon. Apapun yang terjadi nanti sejatinya adalah kesuksesan desainer yang saat ini merancang dengan serius. Tahun 2022 adalah tahun politik. Bagi politisi Subang adalah saat yang tepat melakukan pemantapan arah politik dengan menyertakan skenario cadangan yang juga matang. Para politisi Subang bisa membuat strategi dengan taktik apapun, berpegang pada fatsun atau sebaliknya, saling menjaga komitmen atau sebaliknya, saling menghindari pengkhianatan atau sebaliknya.
2022 adalah tahun politik. Pertarungan pilkada sesungguhnya adalah pada tahun 2022. Sedangkan hasil pileg idealnya menjadi bahan skenario pelapis saja.